Oke, kembali lagi bersama saya, tentunya masih di dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Kali ini saya akan membahas tentang exception handling. Oke. Di sini saya harapkan untuk teman-teman semua dapat memahami apa itu exception handling, baik di penerapan secara teori dan juga nanti secara praktikumnya. Di sini saya akan membahasnya sedikit secara teori dan nanti juga saya akan membahas secara praktikumnya. Tentunya kita masih menggunakan aplikasi NetBeans. Untuk teman-teman semua bisa sambil dinikmati videonya dengan kopi-kopi ataupun sambil makan ataupun sambil juga dipraktekkan langsung di komputernya gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi exception handling. Pada dasarnya, exception handling ini merupakan subkelas dari kelas java.lang.throwable. Jadi sebelumnya ketika teman-teman meng-create suatu project pada NetBeans, itu sudah ada kelas dengan nama java.lang.throwable. Dan kemudian exception di sini merupakan subkelasnya yang teman-teman akses dengan cara menuliskan coding berupa exception-nya. Oke? Kemudian karena exception adalah sebuah kelas, maka hakikatnya ketika program berjalan dan muncul sebuah bug atau kesalahan, oke, maka bug tersebut dianggap sebuah objek. Nah, jadi kesalahan yang muncul atau bug yang muncul itu dianggap sebuah objek. Oke. Kemudian sehingga ketika objek ini ditampilkan di layar, maka Java akan secara otomatis memanggil metode toString yang terdapat dalam objek bertipe exception ini. Jangan bingung ya. Kemudian Java memberikan akses kepada developer untuk mengambil objek bug yang terjadi ini dengan mekanisme yang dikenal dengan sebutan exception handling. Nah, ini akan kita pelajari. Exception handling merupakan fasilitas di Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program nantinya berjalan. Contoh exception handling nanti akan saya bahas. Oke, kita lihat dulu perbedaan antara kelas error dan kelas exception di Java. Di mana untuk exception merupakan kelas turunan dari kelas throwable di package java.lang. Selain exception, java.lang.throwable juga memiliki subkelas yang lainnya, yaitu kelas error. Oke. Dan apa kira-kira perbedaan antara kelas error dengan kelas exception? Kalau kelas error di sini dikatakan bahwa an error is a subclass of throwable that indicates serious problem that a reasonable application should not try to catch. Most such errors are abnormal condition, di mana terdapat suatu kondisi yang tidak normal, itu dapat dikatakan sebagai kelas errornya. Sebenarnya tidak ada hal spesifik yang membedakan kedua hal tersebut. Hanya saja di sini penamaan ya, lebih ke penamaannya. Jadi kalau exception dikatakan metodenya, kalau kelas error itu apa ya? Yang tadi java.lang itu kan kelas. Pan
ada yang namanya class error. Nah, ini dia. Jadi yang lebih umum yang digunakan itu adalah penerapan exception-nya. Oke. Jadi tidak ada perbedaan spesifik ya antara class error dan juga class exception. Itu hampir sama. Oke, ini aneh. Oke. Error merupakan masalah yang muncul tapi tidak ada alasan yang kuat untuk menangkapnya. Sedangkan untuk exception merupakan kesalahan kecil yang muncul dan ingin diperlakukan sesuai keinginan developer. Kalau teman-teman menggunakan class error, itu errornya tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau misalkan dia dengan exception, teman-teman dapat memainkan errornya tersebut. Oke, terserah memperlakukannya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau dari class error sendiri, dia sudah otomatis dari sananya ketika memang terjadi error ya langsung ada notif errornya, dengan kita tidak mengetahui dari mana pembentukan error tersebut muncul. Kalau dari exception kan kita dapat istilahnya mengkustomisasinya. Ketika kita ingin membuat suatu blok mengalami error, kita dapat menangkap error tersebut dengan tentunya metode exception di sini. Oke, kita masuk ke dalam beberapa keyword yang digunakan di dalam exception handlingnya. Oke. Yang pertama ada keyword try. Mencoba gitu ya. Mencoba nggak? Mencoba namanya ya. Mencoba. Oke. Keyword ini biasanya digunakan dalam suatu blok program. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Try itu coba gitu ya. Coba. Keyword ini juga harus dipasangkan dengan keyword catch atau keyword finally. Yang akan dibahas nanti akan saya bahas, kita coba praktikan ya di aplikasinya langsung. Oke, ini contoh penggunaannya ya untuk yang try tadi. Jadi di sini try di situ tidak sendiri, dia ditemani oleh catch di sini ataupun finally sesuai dengan teorinya tadi ya. Jadi catch itu harus disandingkan dengan try itu harus disandingkan dengan catch atau finally. Jadi sama-sama kata kunci yang digunakan pada exception handling. Oke, ini contohnya bisa teman-teman lihat. Dia ditaruh di dalam main class-nya ya. Karena ada main method di sini. Oke. Try di dalamnya ada integer a sama dengan 1 dibagi 0 gitu ya. Nah, di sini ada cetak perintah selanjutnya apa. Kemudian catch untuk menangkap kesalahan yang terjadi pada blok try-nya di sini. Oke, saya jelaskan di sini. Ini ada penjelasan sedikit. Perhatikan contoh di atas. Ada beberapa hal penting yang perlu dilihat. Pertama, blok program. Oke, kita akan membahas dulu yang mana itu blok program, yang mana itu blok tray-nya, yang mana itu blok catch-nya ya. Biar teman-teman tidak bingung ketika ada penjelasan ada blok ini, blok ini, blok ini, blok ini gitu. Pertama, blok program yang diyakini menimbulkan kesalahan maka ada di dalam blok tray dan blok catch-nya. Yang mana nama blok program ini untuk kelas A ini dari public sampai dengan sini tutupannya ini dikatakan sebagai blok programnya. Oke. Apa ya? Blok program tuh kayak semua. Jadi keseluruhan daripada isi pada kelas ini dikatakan sebagai blok programnya ya. Oke. Yang mana blok tray-nya itu ketika dia nanti ada buka kurung di bagian tray dan tutup kurung. Nah, ini keseluruhan ini adalah
block tray-nya. Oke. Keseluruhannya di sini adalah block tray-nya. Kemudian yang mana namanya block catch-nya. Block catch-nya itu ya jelas tadi tray-nya ada buka kurung di bagian catch-nya. Di sini kan catch exception kesalahan buka kurung korawal. Nah, di dalam buka kurung korawal kemudian ditutup kurung korawal, nah inilah yang dikatakan sebagai block catch-nya. Oke, jadi system.err.println kesalahan ini dikatakan sebagai isi daripada block catch-nya ya. Jadi kami ya untuk block catch, block tray dan block program ya. Gampang, simple, tidak usah dibuat ribet. Kalau ada simple apa yang ribet. Kemudian kedua, kesalahan yang muncul akan dianggap sebagai objek dan ditangkap catch, kemudian di-assign ke variabel kesalahan dengan tipe exception. Jadi ketika terdapat kesalahan di bagian block tray-nya di sini, maka dia akan ditangkap oleh catch-nya. Oke, ditangkap oleh catch-nya dan akan diubah menjadi suatu variabel dengan tipe exception. Ini ya, exception kesalahan. Oke. Jadi ceritakan exception kesalahan ini, kesalahan sebagai variabel yang digunakan untuk menangkap kesalahan atau error yang terjadi pada blok tray ya. Bisa. Ketiga, perintah setelah munculnya kesalahan pada blok tray tidak akan dieksekusi. Perintah setelah munculnya kesalahan pada blok tray tidak akan dieksekusi. Jadi ada kesalahan di sini tidak akan dieksekusi. Maksudnya seperti ini. Jika setelah ada kesalahan di sini, maka stop, aplikasi stop. Eksekusinya berhenti karena terdapat error di dalam blok tray-nya. Kalau misalkan tidak ada error, dia akan lanjut di bawahnya. Ya. Kita coba masuk ke programnya seperti ini. Oke, saya punya kelas ada 3. Ada contoh 1, exception handling, kemudian new class. Pada project dengan nama exception handling. Tentunya di dalam satu buah package dengan nama exception handling. Oke, diperhatikan ya, untuk penamaan daripada aplikasi yang dibuat pada NetBeans tidak boleh sama dengan nama pada teori-teorinya. Ini kan exception handling, kayaknya ada 2 di depan. Jadi dia dianggap bukan exception handling, tetapi exception handling. Seperti ini masih bisa diterapkan di sini ya. Kalau misalkan penamaannya exception handling plus sama, itu akan terjadi error biasanya. Kalau mau berbeda, bisa misalkan ditambah angka di akhirannya, mungkin exception handling 1, exception handling 2, itu tidak masalah ya. Oke, kita lanjut lagi. Masuk ke kelas exception handlingnya. Di sini saya tidak menggunakan try, catch, finally, throws. Oke. Ini masih polos ya, masih polos banget. Ini ketika di running, run file ya. Ingat, mau nge-running, klik dulu kelasnya di mana, klik kanan pada codingnya, pilih run file. Nah, di sini errornya. Bagaimana cara membaca errornya ketika teman-teman tidak menggunakan metode exception handling? Jadi ini agak sulit ya, karena kesalahannya di sini adalah exception interit main java.lang.arithmetic exception. Dia mendeteksi bahwa pada kelas Java lang arithmetic exception dia menemukan bahwa pembagian 0 itu tidak ada sebenarnya, hingga ini dikatakan sebagai error. Add exception handling.exception-handling.main. Jadi pada package exception handling di dalam kelas exception-handling.main pada baris ke-23 ya, pada baris ke-23. Kemudian ya ini foldernya gitu ya.
ini tidak usah diperhatikan ini. Kita perhatikan fokusnya pada baris berapa errornya, pada kelas apa, dan pada package apa. Gitu ya. Kita lihat lagi di sini, kita masuk. Oh, ternyata tadi baris ke-23. Kita cek baris 23 di sini. Oh, ternyata benar. Tidak ada pembagian 0. Itu tidak ada, itu dikatakan error. Karena kita tidak menerapkan metode exception handling, jadi errornya seperti itu tadi yang muncul. Kita sudah mengetahui, oh ternyata errornya seperti ini, dan ini masih sedikit ya. Bayangkan kalau ada 1 juta baris gitu ya, mungkin errornya akan lebih dari 1, mungkin ada banyak, dan tidak teratur tentunya. Karena kita tidak dapat, istilahnya kita tidak dapat mengkustomisasi di mana kita mau meletakkan error tersebut. Bagaimana kita cara menangkap error tersebut, cara menandai bagaimana error tersebut muncul. Yang muncul tetap awal program dicetak di sini. Kenapa? Karena dia eksekusinya per baris. Perhatikan ya, sebelum dia masuk ke dalam yang ini, dia akan mengeksekusi ini dulu. Awal program dieksekusi, dikeluarkan, dicetak hasilnya, dan karena dia menemukan error di bagian sini, dia akan stop di sini, langsung menyampaikan errornya ada di sini. Sedangkan untuk cetakan yang berikutnya, di sini kan ada dia mencetak akhir program, dia tidak dicetak karena memang di sini error. Kalau misalnya kita ganti di sini menjadi 2 gitu misalkan, kira-kira yang terjadi apa? Hasilnya keluar yaitu 5, dan tentunya dia mencetak lagi ke bawahnya akhir program. Ya, ini kan tidak error. Tidak ada error karena memang prosesnya sudah benar dan langkah-langkahnya serta isian daripada coding itu sudah benar. Seperti itu. Ini kita kembalikan ya. Seperti itu penerapan error ketika tidak menggunakan exception handling. Dan sekarang kita akan coba merubah ini, kita masukkan ke dalam penerapan exception handling. Oke, kita masuk ke kelas contoh 1. Di sini kita menggunakan kata kunci tray. Perhatikan di sini ada tray, dan tentunya tray harus disandingkan dengan kata kunci yang lainnya, entah itu catch atau finally. Kita gunakan catch di sini. Ya. Oke. Pada blok tray-nya, ini blok tray ya. Dari sini sampai sini, nah ini blok tray namanya. Blok tray, biar teman-teman tidak bingung, ini namanya blok tray. Yang mana blok catch-nya? Blok catch-nya itu dari sini sampai sini. Ini namanya blok catch-nya. Biar tidak bingung ya. Ini namanya blok catch-nya. Oke. Kemudian blok programnya ini harusnya keseluruhan ya. Ini keseluruhan dianggap sebagai blok programnya. Kalau blok kelasnya itu yang ini. Ya, dari sini kita ambil. Dari sini sampai sini. Nah, ini blok kelasnya. Paham ya tentang blok-blok ya? Blok-blok itu isian daripada entah itu metode ataupun kelasnya. Ya, gampang. Sangat gampang. Oke, tadi kita di penerapan sebelumnya tidak menggunakan exception handling, jadi errornya seperti tadi, agak sedikit berantakan. Dan sekarang kita akan membuatnya agak teratur gitu ya. Kita juga akan memberikan pesan errornya ada di mana, gitu ya. Jadi gampang. Nah, ini ada cetakan dulu. Yang pertama ada awal program, kemudian ada satu buah variabel isinya 10. Kemudian di sini ada kata kunci tray, di mana isinya adalah x sama dengan x dibagi 0. Oke. Kemudian setelah tray ada catch. Nah, ada catch, kemudian di sini ada exception.a. Sebagai variabelnya dengan tipe datanya exception gitu ya. print stack trace. Ini men-trace error yang didapat pada blok catch-nya, men-trace, melacaknya ya. Kemudian akan dicetak error pada blok tray. Kita lihat apakah benar error pada blok tray
Jadi pada blok ini apakah benar error terjadi pada blok tray di sini? Kita lihat. Kalau dia tidak error, maka yang akan dicetak selanjutnya juga adalah ini, ya. Coba kita lihat. Run file. Ternyata juga dicetak di akhir program. Karena memang kita sudah mengcustomisasi tadi, kita sudah menggunakan metode exception handlingnya, yaitu try dan catch. Jadi untuk akhir program juga tetap akan dicetak. Ya. Dilihat di sini awal program, kemudian dia mengeluarkan ini errornya. Intinya kalau ada tulisan berwarna merah itu berarti menandakan bahwa file tersebut error atau bermasalah atau bug pada sistem. 10 jelas, jangan dikeluarkan, tadi kan 10 di sini. Kemudian akhir program. Ini dia mencetak X tadi kan. Mencetak X, dia tetap mengeluarkan nilai 10 di sini dan dia mengeluarkan akhir program di sini. Ya. Kita tadi kan di mana X menampung nilai 10. Sehingga yang keluar 10. Ini bukan hasil dari pembagian 0 tadi. Ini berbeda. Ini cetakan yang setelah catch tadi. Dan pada catch ini di sini errornya, dia ditangkap. Dan untuk melihatnya ada di sini add, di mana exception handling ini nama package-nya contoh _1.main, ini nama kelasnya, kelas di mana error tersebut muncul. Kemudian ini barisnya, baris pada kelasnya, baris 17 pada kelas contoh _1.java. Jadi gampang ya, ini dia. Pesannya seperti ini yang muncul. Error pada blok tray, jadi gampang, kita dapat mengkomunikasi bahwa error yang terjadi itu kita dapat berikan dia kalimat atau berikan dia pesan di mana kira-kira error tersebut muncul. Ini akan sangat berfungsi ketika nanti teman-teman membuat banyak tray, ya, bukan hanya satu. Tadi kan cuma satu, akan membuat banyak tray di sana, lalu bisa memberikan dia pesan, mungkin pesan di tray satunya, di tray keduanya, di tray ketiga, dan lain sebagainya. Itu bisa. Jadi bisa dikasih errornya seperti apa. Ini adalah merupakan contoh dari exception handlingnya, dan yang paling sering digunakan ya ini, try dan catch. Kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya tidak secara langsung teman-teman juga sudah menerapkan atau sudah melihat penerapan daripada metode exception handling di sini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adanya di sini, coba kita lihat ya. Di metode input buffer reader, jadi kan ada 3 metode input, ada menggunakan scan, buffer reader, sama GOption pin. Kalau scanner ya pakai scanner, kalau yang buffer reader nanti dia pakai menggunakan try dan catch. Kalau dia yang terakhir itu GOption pin, dia menggunakan user interface. Oke. Nah, jadi kan untuk metode buffer reader dia harus menggunakan ini. Adanya block tray dan block catch. Tadi kan ada exception ya. Di sini sekarang ada IO exception. Ini IO ini input output artinya. Input output exception. Oke. Ya, sama aja. Oke, ini penerapannya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi di modul OOP-nya ada penerapan seperti ini. Ini sangat useful banget untuk dapat mengkustomisasi error yang terjadi pada sistem. Ketika teman-teman ingin membangun sebuah sistem yang memang errornya dapat teman-teman kendalikan, dalam artian bukan kendalikan cara teman-teman dapat istilahnya kayak mengutak-ngutik errornya, tetapi teman-teman dapat mengetahui posisinya ada di sini, dan kita dapat menandai ketika nanti berada di metode ini errornya, kita dapat memberikan dia pesan. Jadi gampang mengetahuinya melalui pembacaan pesan tersebut, errornya ada di mana, dan juga untuk penyelesaiannya juga gampang ya.
Oke, ini penerapannya untuk di metode input exception handlingnya. Jadi bisa ya, kalau di new class di sini ya dia sama seperti tadi ya. Yang mana ini? Coba kita running, masukkan nama, misalkan nama saya, name-nya, misalkan itu ada W-nya. Oke. Kalau sekarang kita coba lagi sekali dengan kata yang benar ya. Benar. Jadi tadi pada program ini, ketika nanti teman-teman memasukkan data berupa selain angka pada name-nya, misalkan huruf gitu ya, yang masukin, dia nanti akan error. Karena di mana name harus menyimpan angka, bukan data yang ada unsur hurufnya. Karena dilihat dari tipe datanya sendiri, ini menyimpan integer, bukan menyimpan string seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman memasukkan data bertipe data string yang kemudian dibacanya integer, maka akan error. Nah, di sini parse in. Jadi integer dot parse in diubah ke dalam integer parse integer, kemudian data dot read line. Ini kan metode inputnya menggunakan buffer reader. Nah, buffer reader yang tadi ya, ada catch, ada tray, ada catch-nya. Jadi seperti itu penerapan yang dapat teman-teman lakukan dalam sistem yang teman-teman bangun, dan nantinya mudah mengetahui di mana posisi error yang muncul. Jadi seperti itu, sangat gampang ya. Jadi teman-teman bisa mencoba juga ini di rumah. Oke, dan jangan lupa untuk memasukkan beberapa library ya. Ketika menggunakan metode buffer reader, library juga harus ada isinya. Itu java.io.buffer reader, kemudian ada input stream reader, dan juga ada io exception. Tapi ini tidak digunakan. Oke, perhatikan ada garis kuning di bagian library-nya di sini. Ini menandakan bahwa library tersebut tidak digunakan pada aplikasi yang sedang dibangun di sini. Kalau ini juga ini khusus di sini ya. Garis kuning berarti tidak sedang digunakan. Kalau dia tidak garis kuning, seperti di atas ini, ada buffer reader, ada input stream reader juga, ini tidak ada garis kuningnya, jadi dia aman, dia digunakan. Oke, gampang kan ya? Kalau ada yang gampang, untuk apa yang sulit digunakan ya. Kemudian, kita balik lagi ke teorinya tadi. Yang catch tadi, dia untuk menangkap kesalahan yang terjadi pada blok tray-nya. Jadi catch tadi di sini ya. Oke, seperti ini. Ada catch null pointer exception, kemudian ada catch array index out of bounds exception. Jadi exception itu bukan hanya sekedar exception seperti nama variabelnya, tapi bebas. Di sini ada null pointer, ada array index, tergantung kebutuhan daripada teman-teman ingin membuat program yang berisikan data seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga ada finally. Finally ini merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi meskipun adanya bug ataupun kesalahan yang muncul dan tidak muncul. Jadi ada atau tidak adanya kesalahan, dengan menggunakan kata kunci finally itu akan tetap bisa dieksekusi. Contohnya di sini, tray, gitu kan ya. Ini misalkan nih, integer A sama dengan 1/0. Ini kan harusnya error juga bermasalah seperti tadi.
Nah, dengan kata kunci finally, dia tidak akan memperdulikan bagian block tray-nya, entah ini error ataupun tidak error, dia akan tetap mencetak ini. Terima kasih telah menjalankan program. Seperti itu. Gampang, finally ini biasanya digunakan ya seperti ini, mengucapkan terima kasih, hal-hal yang memang tidak memperdulikan apakah terjadi error ataupun tidak terjadi error pada blok-blok program. Gunakan kata kunci finally. Seperti itu. Gampang kan ya? Gampang banget. Nah, seperti ini. Bahkan penumpukan setelah catch pun finally juga dapat diterapkan. Jadi ada disebutnya try, catch, kemudian finally, tidak masalah. Jadi juga sebelumnya kan ada tuh catch juga itu 2 kali tidak masalah juga. Seperti itu. Gampang kan ya? Kemudian ada throw. Throw di sini kan artinya kalau kita bahasa Indonesia kan itu melempar ya. Throw, you throw something. Nah, kamu melemparkan sesuatu. Keyword ini juga untuk melempar suatu bug yang dibuat secara manual. Jadi memang kesalahan yang sengaja diciptakan ini menggunakan kata kunci throw. Seperti ini contohnya. Ada kelas A, kemudian public static void main. Ini kan metode mainnya. Nah, di dalamnya ada tray. Kemudian throw new exception, kesalahan terjadi. Sebenarnya ini kan bukan suatu kesalahan, cuman dengan throw kita menganggap ini merupakan suatu kesalahan yang dilempar kemudian ditangkap oleh catch. Mau tidak mau catch akan menangkap hal tersebut. Padahal hal tersebut bukan suatu kesalahan, tapi dengan throw ini dianggap sebagai suatu kesalahan. Kemudian akan dicetak. Mereka kan dibawa ke catch dan dijadikan suatu objek. Nah, objek dengan tipe datanya exception atau kesalahan itu, pengecualian itu. Jadi dicetak E-nya. E-nya ini kan berisikan kesalahan terjadi. Sudah selesai. Tapi throw juga jarang digunakan, apalagi throws di sini ya. Throws di sini juga jarang digunakan. Ya, yang paling sering digunakan nanti teman-teman adalah try, catch, finally. Itu yang di bagian exception handling. Ini merupakan teori exception handling yang teman-teman bisa explore lagi lebih jauh, bisa diterapkan pada aplikasi-aplikasi besar atau tugas kelompoknya nanti bisa teman-teman terapkan. Dan tentunya yang saya harapkan adalah teman-teman bukan hanya dapat mengetikkan coding ini kemudian sukses jalan tanpa mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Dan yang saya harapkan adalah teman-teman dapat memahami dari yang teman-teman buat semua itu, oh ternyata setelah saya running kemudian hasilnya seperti ini, analisisnya seperti ini, gitu ya. Jadi gampang banget untuk dipelajari secara perlahan ketika telah memang mengetahui prosesnya itu seperti apa, gitu ya. Oke, untuk tugas kelompoknya sendiri akan saya bahas sedikit di sini ya. Untuk tugas kelompoknya sendiri di sini contohnya itu seperti ini dia. Aduh, mana ya? Kayaknya saya tidak simpan di sini. Jadi intinya seperti ini. Tugas kelompoknya adalah teman-teman buat ini deh kayaknya dia. Ini lupa juga. Bukan seperti ini. Jadi tugas kelompoknya itu nanti teman-teman buat ada tampilan user interface-nya, kemudian menggunakan database juga untuk menyimpan data-datanya, dan juga nanti ada beberapa kelas yang memang berfungsi. Sebagai contoh misalkan ada data mahasiswa, berarti ada kelas mahasiswa. Kemudian ada data dosen, berarti ada kelas dosen. Kemudian ada aktivitas KRS, berarti di sana ada kelas KRS juga untuk fungsi KRS-nya.
Nanti kan semua saling berelasi ya antara dosen, mahasiswa, dan juga kelas-kelasnya. Udah itu aja teman-teman cukup buat, dan juga nanti buatkan laporannya. Laporannya nanti ada pendahuluan, isi, kemudian penutup. Itu ya. Jadi ada komponen itu saja yang digunakan untuk menyusun tugas kelompoknya. Sangat simpel ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lagi terkait tugas kelompoknya, dan untuk materi-materi kedepannya terkait dari penggunaan GUI, kemudian penggunaan database, akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya lagi. Saya usahakan minggu depan saya sudah mengupload untuk materi penggunaan database-nya dan juga penerapan GUI-nya ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika memang ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan chat secara personal, screenshot di mana errornya. Dan untuk asistensi kelompoknya silakan bisa dimulai dari sekarang, konsultasi masalah tugas kelompoknya. Nah, saya harapkan dari teman-teman semua aktif menanyakan kepada saya ataupun aktif juga kepada anggota-anggota yang lain di setiap kelompoknya untuk dapat menyelesaikan tugas kelompoknya ini. Karena tugas kelompok di sini akan saya jadikan sebagai penilaian akhir ujian UAS-nya ya. Saya akan ambil dari sana, saya akan ambil dari tugas kelompoknya ini untuk menentukan nilai UAS-nya. Jadi teman-teman nanti di pertemuan ke-16 akan presentasi, 15 dan 16 akan presentasi, dan akan saya tanyakan terkait dari proyek yang dibuat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Dan jika memang dirasa ada yang kurang, teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lagi, mencari referensinya di internet, di buku, dan di lain sebagainya, menanyakan ke teman yang memang juga cepat pemahamannya, dan sebagainya ya. Jadi yang saya harapkan di sini teman-teman bisa belajar bersama-sama. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, kuliahnya jangan sampai kendor, dan juga semoga cepat selesai tugas kelompok. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.